Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sahabat Mujahid TV, kali ini Al-Fakir akan berbagi cerita, berbagi pengalaman mengenai kisah hijrah anak dari Katolik menjadi seorang Muslim. Mohon dukungannya, dan mohon doakan juga anak insyaallah istiqomah di dalam Islam. Semoga pengalaman ini menjadi manfaat bagi kita semua dan juga menjadi penambah semangat untuk kita beribadah dan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya sendiri terlahir dari seorang Katolik. Dari kecil dibesarkan dalam agama Katolik, dan lingkungan saya juga termasuk lingkungan ya seagama dengan saya. Membahas mengenai kisah hijrah memang cukuplah rumit karena merupakan suatu pengalaman yang sangat panjang yang terkadang kita ingat sebagian sisi dan sebagian kisah, atau sisi yang lain kita lupa atau tidak ingat. Jadi mohon maaf apabila dalam pemaparan anak ini ada yang kurang tepat atau tidak berurut. Ana mohon maaf. Semoga insyaallah Allah mudahkan kita, Allah berkahi insyaallah. Ana sendiri mulai merasakan yang namanya seperti kekeringan jiwa ataupun merasakan seperti hampa, lebih tepatnya hampa pada tahun 2016. Jadi pada saat itu saya mengalami seperti tanpa arah, padahal pada saat itu kehidupan saya lumayan. Anda sudah punya pekerjaan dan alhamdulillah pekerjaannya baik, penghasilannya lumayan baik, dan punya teman-teman juga, beraktivitas juga normal, punya kegiatan. Tapi pada intinya saya jenuh dan hampa, dan yang saya rasakan pada saat itu, saya ingin mencari jati diri saya sendiri. Saya ingin mencari jati diri saya. Sebenarnya apa sih tujuan saya hidup di dunia ini? Apa sih yang harus saya lakukan di dunia ini? Dan karena saya pada saat itu seorang Katolik, maka saya memutuskan untuk lebih mendalami lagi Katolik, untuk lebih mendalami lagi kitab suci Katolik, atau biasa disebut, sering kita dengar, Alkitab. Ya, walaupun Alkitab itu sendiri itu adalah bahasa serapan dari bahasa Arab ya teman-teman, karena di Indonesia ini kan bahasa serapan yang paling banyak itu adalah bahasa Arab. Mulai dari penanggalan mulai dari penamaan hari-hari kan diserap dari bahasa Arab, Senin, Selasa, Rabu, begitulah seterusnya. Jadi kembali ke poinnya, saya berkeinginan untuk lebih mendalami Alkitab dan pengen menjadi seorang Katolik yang sejati. Karena saya mengalami kejenuhan dan mengalami hampa, bisa dibilang tidak tahu tujuan, semacam ada yang kurang dalam kehidupan ini,
tapi kita tidak tahu, tidak memahami apa itu sebenarnya. Allahu a'lam. Qadarullah, atas izin Allah, keputusan saya tersebut tadi, saya ingin menjadi seorang Katolik sejati, dan saya ingin menerapkan semua isi di dalam Alkitab, kitab sucinya orang Katolik. Jadi saya mulai perlahan-lahan membaca, memahami. Ya, saya juga banyak melihat yang namanya media sosial, yaitu terutama YouTube, web, googling. Ya, di situ saya menemukan banyak hal. Yang saya maksud, pada saat saya proses belajar, proses pencarian jati diri, proses membaca Alkitab, proses menerapkan ajaran-ajaran Katolik, saya mengalami banyak hal-hal yang dipertanyakan, yang pada intinya sebenarnya kenapa banyak hal-hal di dalam Alkitab tetapi tidak dilakukan. Ya, mungkin hal-hal yang sederhana secara gamblang dapat kita pahami, seperti makanan, minuman, hari ibadah yang dikatakan di dalam Alkitab, tetapi yang diterapkan berbeda. Jadi hal-hal tersebut, ya misalnya mengenai makan makanan daging babi, di dalam Alkitab dikatakan bahwa daging babi itu haram hukumnya dimakan. Ya, mungkin kalau kita bertanya kepada pendeta atau pastor atau romo Katolik gitu ya, mungkin akan banyak alasan ataupun penjelasan lain yang mengatakan ya mungkin itu dibenarkan, atau mungkin yang dikatakan di situ ialah babi hutan kan gitu, atau dengan alasan yang lainnya. Atau teman-teman boleh cek sendiri dan coba dipahami dengan akal yang sehat, akal yang jernih, bukan dengan pencari pembenaran. Ya, contoh itu tadi dalam Alkitab kan kurang lebih ada 3 kali dilarang untuk memakan daging babi. Ada 3 kali. Ya, kalau saya salah mohon maaf. Karena kemudian mengenai perempuan yang dalam Alkitab dikatakan semestinya menutup kepalanya memakai kain tudung atau kerudung, itulah bahasa kita ya. Kemudian mengenai hari raya, hari Sabat, di mana Sabat kalau kita artikan itu bisa artinya menjadi Sabtu, teman-teman ya. Sementara dalam Katolik sendiri itu gerejanya atau ibadahnya itu hari Minggu. Memang ada juga yang hari Sabtu, ya terkhusus di gereja-gereja besar ya. Mungkin dibuat untuk ya pemuda, atau di hari Sabtu sore bisa ada yang seperti itu. Tetapi pada umumnya yang ditekankan dilakukan dalam Katolik itu ialah hari Minggu, atau mungkin umat Muslim mengatakannya hari Ahad. Karena memang sejarah penamaan hari di Indonesia itu sebenarnya Ahad,
Cuma karena adanya program-program yang mungkin sebagian orang yang ingin mengganti namanya menjadi Minggu. Mungkin teman-teman bisa cek lah di YouTube atau di googling, coba cek lah kenapa Ahad jadi Minggu gitu. Kemudian sunat. Nah, di dalam Alkitab itu jelas dikatakan sunat perjanjian Allah dengan Abraham dan seluruh keturunan Abraham sampai hari kiamat. Jadi saya juga berpikir pada saat itu saya Katolik, pada saat itu saya masih Katolik, berarti sebenarnya saya harus bersunat karena di dalam Katolik sendiri, di dalam kitab sucinya orang Katolik sendiri itu disuruh sunat. Ya Allahu a'lam. Memang kalau kita menanyakan hal-hal sedemikian kepada para pendeta ataupun para pastor, para romo Katolik, mereka akan mungkin memberikan alasan yang lain. Yang disunat itu hatinya yang dibersihkan dari segala kotoran, mungkin akan seperti itu. Tapi kembali lagi teman-teman, ya ini hanya sebagai kisah atau sharing berbagai pengalaman ya dari saya sendiri. Secara logika saya, di dalam Alkitab itu kan terjemahan langsung dan sudah terjemahkan bahwasanya yang disunat itu kulit katannya kan di situ dikatakan. Dan tidak ada, seandainya ada penjelasan mengenai yang disunat hatinya, kotoran hati yang dibersihkan, itu mungkin secara kias atau tersirat bisa dibenarkan. Tetapi juga yang harus dilakukan untuk menyunat kulit khatannya. Nah, pada intinya harus tetap melakukan sunat. Oke, dan sebenarnya masih banyak hal-hal yang ternyata di dalam kitab suci Katolik dilarang, tapi mohon maaf, atau dalam kitab suci Katolik itu diperintahkan untuk dilakukan, tapi dalam penerapan dalam keseharian kehidupan sebagai seorang Katolik tidak dilakukan. Jadi hal-hal sedemikianlah yang membuat saya berpikir sebenarnya ada apa sih dengan ini semua. Dan saya semakin tertarik untuk lebih mendalami mengenai agama. Jadi saya semakin tertarik mengenai agama dan mengenai kehidupan para nabi-nabi kan gitu. Nah, singkat cerita, dari semua kebingungan dan kerancuan yang saya dapati, saya sampai berpikir bahwasanya begini, semua yang diajarkan di kitab suci Katolik ini itu dilakukan oleh teman-teman kita orang Islam, orang Muslim. Di dalam 10 perintah Allah dalam Alkitab itu dikatakan jangan ada sekutu bagi Allah, tidak boleh menyembah selain Allah. Sementara dalam Katolik itu kan ada Tritunggal. Nah, oke lah, kita tidak bahas ke sana, tapi pada intinya kita harus menyembah Allah. Nah, tetapi penerapannya berbeda. Itu menjadi Tritunggal. Nah, jadi hal-hal sedemikian itu saya berpikir orang Muslim menyembah cuma Allah. Orang Muslim cuma menyembah Allah. Dan baginda Nabi Muhammad SAW yang mereka umat Islam meyakini dan mengimani baginda Nabi Muhammad adalah seorang nabi,
Rasulullah, utusan Allah yang membawa perintah Allah, yang membawa risalah. Baginda Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang terakhir. Jadi saya berpikir bahwasanya ternyata panduan umat Katolik atau Alkitabnya orang Katolik itu yang melakukannya, perintah-perintah tersebut atau larangan tersebut yang melakukannya adalah orang Islam, atau orang Islam telah melakukannya. Gitulah, orang Islam telah melakukannya. Sementara dalam keseharian orang Katolik itu masih banyak yang tidak melakukannya. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi saya berpikir, apakah sebenarnya Islam agama yang benar yang harus diikuti? Bertitik balik dari pengalaman yang panjang tadi, kurang lebih 3 tahun saya mencari, membaca artikel, melihat YouTube. Kurang lebih 3 tahunan saya hanya mencari informasi kan gitu. Karena saya berpikir kalau saya bertanya kepada seorang pastor, pendeta atau romo Katolik, ya kembali lagi pasti akan didoktrin, ya selama kamu masih bertanya kamu tidak beriman. Kan seperti itu yang biasa kita pahami atau kita dengarkan. Intinya kita akan berhenti dengan keputusan mereka, apa yang mereka katakan. Dan saya berpikir sebagai manusia yang normal, memiliki akal, kita harus berpikir. Kita harus berpikir, mencari tahu, dan melihat kebenaran itu tadi. Karena sering kita dengar waktu kecil dulu, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan, kan begitu. Ya kita harus mencari kebenaran itu tadi. Kebenaran itu kan bisa didapat dengan mencari tahu, berpikir, merenung, dan meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya tetap mencari informasi-informasi sampai akhirnya saya tidak lagi memikirkan bagaimana mengenai agama Katolik. Jadi yang saya pikirkan adalah bagaimana sebenarnya agama Islam. Apa sih sebenarnya agama Islam itu? Jadi saya mikirnya ke sana. Sampai akhirnya, apakah benar Nabi Muhammad itu Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang nabi? Karena di dalam ajaran Katolik tidak pernah dikatakan kalau Nabi Muhammad itu seorang nabi. Jadi mata rantainya tidak sampai ke sana. Sementara yang sebenarnya ialah baginda Nabi Muhammad adalah nabi terakhir yang diutus Allah setelah Nabi Isa bin Maryam, atau mungkin dalam bahasa orang Katolik, Yesus anaknya Bunda Maria. Kurang lebih seperti itu. Jadi saya berpikir, apakah betul Nabi Muhammad itu nabi yang diutus setelah Nabi Isa? Jadi saya mencari, dalam proses pencarian saya ini, saya juga menggunakan media sosial, yang pastinya YouTube, dan informasi di website, di Google. Dan saya melihat banyak ternyata debat-debat yang dilakukan oleh Muslim dengan non-Muslim, seperti Ahmad Didat, Zakir Naik, ataupun
ataupun seperti orang Indonesia bisa dibilang seperti Ustadz Nababan dan juga ustadz-ustadz lainnya yang sudah mualaf hasilnya, yang sudah masuk dalam Islam.